Petugas usir driver ojol karena bau matahari. Tak tahu ia adalah pemilik restoran yang menyamar. Di dalam sebuah walk-in closet seluas lapangan badminton yang dindingnya dilapisi kayu mahogani tua dan dipenuhi aroma samar cedar wot mahal, Pak Aryo berdiri mematung di depan cermin setinggi plafon. Di belakangnya, berderet rapi ratusan setelan jas bespoke buatan penjahit Savile Row London, kemeja sutra Italia, dan koleksi jam tangan Patek Philippe yang berputar lambat di dalam kotak penyimpannya. Namun, tangan Pak Aryo tidak menjulur untuk meraih kemewahan itu. Tangan yang kulitnya mulai keriput dimakan usia itu justru meraih sebuah benda asing yang tergeletak di sudut lemari, tersembunyi di balik gantungan jas Tuxedo. Benda itu adalah sebuah jaket ojek online berwarna hijau yang warnanya sudah mati. Hijau yang dulunya terang kini telah bermutasi menjadi warna lumut kering, akibat terlalu sering dicium terik matahari dan dihajar hujan asam ibu kota. Jaket itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah zirah perang masa lalu. Saksi bisu dari tahun-tahun berdarah ketika Pak Aryo masih merintis Royal Bistro dari sebuah gerobak kaki lima yang bocor terpalnya. Pak Aryo mengangkat jaket itu, mendekatkannya ke hidung. Aroma apek yang khas seketika menyeruak, campuran bau keringat basi yang mengendap di serat kain, asap knalpot Metro Mini, dan debu aspal yang tak bisa hilang meski dicuci deterjen termahal sekalipun. Bagi orang lain, aroma itu mungkin menjijikan, memicu refleks muntah. Namun bagi Pak Aryo, itu adalah aroma perjuangan, aroma kejujuran, aroma matahari yang sesungguhnya. Sudah lama kita tidak berpetualang, kawan lama. Bisik Pak Aryo pada jaket butut itu, senyum getir terukir di wajahnya yang bijaksana. Dengan gerakan perlahan, Pak Aryo melucuti piyama sutranya. Ia mengenakan kaos oblong putih yang lehernya sengaja ia tarik hingga melar, lalu membungkus tubuhnya dengan jaket hijau itu. Resleting jaketnya macet di tengah, sebuah detail ketidaksempurnaan yang justru menyempurnakan penyamarannya. Ia memadukannya dengan celana bahan kain murah yang bagian pantatnya sudah mengkilap karena terlalu sering diduduki, dan sepasang sandal gunung yang velcro-nya sudah tidak merekat kuat. Sebagai sentuhan akhir, Pak Aryo mengambil sedikit minyak zaitun dari meja rias istrinya dan mengoleskannya ke wajah dan rambutnya. Seketika, wajah glowing perawatan klinik mahalnya berubah menjadi wajah berminyak, kusam, dan lepek. Ia bukan lagi Pak Aryo sang triliuner pemilik ratusan restoran. Di cermin itu, yang berdiri hanyalah Babeh Aryo, driver ojol tua yang nasibnya digantungkan pada belas kasihan algoritma aplikasi. Pak Aryo melangkah keluar dari kamarnya, melewati lorong rumah mewahnya yang sunyi, menuju garasi belakang. Ia mengabaikan deretan mobil Alphard, Ferrari, dan Range Rover yang terparkir mengkilap. Ia menuju ke pojok garasi, tempat sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 terparkir dengan standar miring. Motor itu penuh goresan, spionnya retak satu, dan joknya diliak ban hitam. Ia menyalakan mesin motor. Suaranya batuk-batuk, hek, hek brum, sebelum akhirnya menderu kasar, memuntahkan asap putih tipis yang pedih di mata. Pak Aryo memasang ponsel Android butut, yang layarnya retak 1000, di holder motor. Jari telunjuknya menekan ikon aplikasi ojek online khusus mitra. Di layar ponsel itu, sebuah notifikasi pesanan masuk. Bukan pesanan acak. Ini adalah skenario yang telah ia susun rapi bersama asisten pribadinya. Sebuah pesanan makanan fiktif dengan akun pelanggan samaran bernama MRX. Mata Pak Aryo menyipit membaca nama restorannya sendiri. Royal Bistro Cabang Pusat. Itu adalah flagship store, mahkota dari kerajaannya, tempat di mana para pejabat dan selebriti biasa makan malam. Namun belakangan ini, telinganya panas mendengar laporan miring. Banyak driver ojol mengeluh di grup komunitas. Mereka bilang pelayanan di sana diskriminatif. Mereka bilang driver dilarang masuk, disuruh menunggu di dekat tempat sampah, bahkan dibentak-bentak oleh staf baru yang sok kuasa. Darah Pak Aryo mendidih pelan. Ia membangun bisnis ini dengan filosofi memanusiakan manusia. Jika benar stafnya memperlakukan mitra ojol seperti binatang, maka itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap masa lalunya sendiri. Mari kita buktikan, gumam Pak Aryo, menekan tombol terima pesanan. Ia memutar gas motornya. Roda tua itu berputar meninggalkan kemewahan rumahnya, keluar dari gerbang tinggi, dan langsung disambut oleh raungan jalanan Jakarta. Panas matahari siang bolong langsung menyengat kulit lehernya yang tidak tertutup helm kusam.
Debu jalanan beterbangan, menempel di wajahnya yang berminyak, menciptakan lapisan daki instan. Pak Aryo menyalip di antara kemacetan, merasakan kembali sensasi menjadi orang kecil yang tak terlihat. Di lampu merah, tidak ada yang menoleh padanya. Mobil-mobil mewah menutup kaca rapat-rapat. Ia hanyalah satu dari ribuan jaket hijau yang mewarnai aspal, sebuah partikel debu di semesta metropolitan. Semakin dekat ia dengan Royal Bistro, semakin berdebar jantungnya. Bukan karena takut, melainkan karena rasa cemas seorang ayah yang akan memergoki kenakalan anaknya. Dari kejauhan, bangunan Royal Bistro terlihat megah dengan pilar-pilar putih dan pintu kaca raksasa yang berkilauan. Tempat itu tampak seperti istana Eropa yang tersesat di Jakarta. Pak Aryo membelokkan motornya masuk ke area parkir. Ia melihat beberapa driver ojol lain sedang duduk lesehan di trotoar panas di luar pagar. Wajah mereka lusuh dan kelelahan, sementara di dalam pagar, mobil-mobil pelanggan parkir nyaman di bawah kanopi. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia memarkir motornya di deretan motor ojol lain. Saat ia turun, kakinya terasa pegal. Ia melepas helmnya, membiarkan rambut lepeknya terpapar udara panas. Ia menatap pintu kaca megah di depan sana. Di balik pintu itu, ada pendingin udara, ada aroma steak mahal, dan ada karyawan-karyawan yang ia gaji. Bismillah, ucap Pak Aryo lirih, menguatkan hati. Semoga apa yang saya dengar itu salah. Semoga kalian masih punya hati. Dengan langkah yang sengaja dibuat sedikit pincang dan bungkuk, Pak Aryo berjalan menuju pintu utama. Ia bukan datang sebagai pemilik yang akan disambut karpet merah. Ia datang sebagai babeh ojol yang membawa harapan 1,5 juta rupiah di aplikasi ponsel retaknya, siap mengetuk pintu hati nurani para pelayannya yang konon sudah membatu. Siang itu, matahari Jakarta seolah sedang melampiaskan dendam kesumatnya pada bumi. Aspal jalanan bukan lagi sekadar permukaan keras untuk dilalui roda, melainkan wajan raksasa yang memancarkan gelombang panas kasat mata, membuat udara bergetar dalam fata morgana yang memusingkan. Di tengah neraka duniawi inilah Pak Aryo memacu motor Supra X bututnya, membelah kemacetan dengan lincah namun penuh penderitaan. Helm kusam yang membungkus kepalanya terasa seperti oven, memerangkap keringat yang bercucuran deras dari kulit kepalanya yang menua, melelehkan minyak rambut murahan yang ia pakai hingga menetes pedih ke sudut mata. Setiap kali ia berhenti di lampu merah, asap knalpot dari bus kota di sebelahnya menyembur langsung ke wajah, memaksanya menghirup racun timbal yang menyesakkan dada, sebuah menu pembuka yang pahit sebelum ia sampai ke restoran mewahnya sendiri. Royal Bistro cabang pusat akhirnya terlihat menjulang di tikungan jalan utama kawasan Senopati. Bangunan itu berdiri angkuh dengan arsitektur gaya kolonial modern yang didominasi warna putih gading dan emas. Pilar-pilar raksasa menopang atap yang tinggi, sementara dinding kaca setinggi 6 meter membentang luas, memamerkan interior mewah di dalamnya yang diterangi lampu chandelier kristal. Dari kejauhan, restoran itu tampak seperti oase bagi kaum berduit, sebuah kuil gastronomi di mana rasa lapar dipuaskan dengan harga yang tak masuk akal bagi rakyat jelata. Pak Aryo membelokkan setang motornya memasuki area parkir. Perbedaan kasta langsung terasa begitu roda ban botaknya menyentuh paving blok area tersebut. Di sisi kiri, di bawah naungan kanopi membrane yang teduh dan kokoh, berderet mobil-mobil mewah, Mercy, BMW, Pajero, yang catnya berkilau tanpa noda debu sedikit pun. Di sana, para valet parking berseragam rapi berlarian sigap membukakan pintu, menyambut tamu dengan bungkukan hormat yang dalam. Sementara itu, di sisi kanan, di area terbuka yang langsung terpapar sengatan matahari tanpa ampun, adalah kandang bagi para pengendara roda 2 dan kurir pengantar makanan. Di sanalah Pak Aryo mengarahkan motornya. Ia menyelipkan motor bututnya di antara ratusan motor lain yang parkir berdesakan seperti ikan sarden. Bau bensin bocor dan jok kulit yang terpanggang matahari menyengat hidung. Pak Aryo turun dari motor dengan gerakan lambat. Tulang punggungnya berbunyi krek pelan saat ia mencoba menegakkan badan. Kakinya terasa pegal luar biasa, efek dari getaran mesin tua yang merambat ke seluruh tubuhnya sepanjang perjalanan. Ia melepas helmnya, membiarkan rambutnya yang lepek dan berminyak terekspos udara panas. Tangannya mengusap wajah yang kusam dengan lengan jaket hijau yang dekil, meninggalkan noda hitam samar di pipinya. Ia melihat sekeliling. Beberapa rekan ojol lain sedang duduk lesehan di trotoar panas di luar pagar pembatas restoran, berteduh di bawah bayangan pohon angsana yang tak seberapa. Wajah mereka tampak lelah,
Mata mereka cekung menahan lapar dan haus, menunggu orderan yang tak kunjung datang atau menunggu pesanan yang sedang dimasak di dalam istana pendingin itu. Pak Aryo menghela napas panjang, hatinya teriris. Ia membangun restoran ini dengan mimpi memberikan kebahagiaan. Namun melihat pemandangan ini, para pejuang keluarga yang dibiarkan terlantar di aspal panas sementara pelanggan di dalam menikmati steak di ruangan ber-AC, membuatnya merasa gagal sebagai pemimpin. Dengan langkah yang diseret, Pak Aryo berjalan menuju jalur samping gedung. Ia hafal betul layout restorannya. Biasanya, ada pintu khusus di samping dekat pos satpam untuk akses driver ojol mengambil pesanan take away. Itu adalah jalur tikus, yang memang didesain agar lalu lintas kurir tidak mengganggu kenyamanan tamu VIP di lobi utama. Pak Aryo tidak keberatan dengan pemisahan jalur itu demi efisiensi, namun ia selalu menekankan bahwa jalur samping pun harus layak dan manusiawi. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Di depan lorong samping yang biasanya menjadi akses masuk para driver, kini terpasang barikade seng dan pita kuning hitam bertuliskan, "Maaf, ada perbaikan saluran air." Tumpukan galian tanah basah dan pipa-pipa beton besar memblokir jalan sepenuhnya. Tidak ada celah lebar tikus pun yang bisa dilewati. Bau got yang menyengat menguar dari galian itu, membuat Pak Aryo menutup hidung refleks. Waduh, lagi dibongkar ternyata, gumam Pak Aryo, menatap galian itu dengan bingung. Ia lupa bahwa minggu lalu ia memang menandatangani persetujuan renovasi saluran air untuk cabang ini. Namun ia tidak menyangka pengerjaannya akan menutup total akses samping. Seorang driver ojol muda yang sedang duduk di atas motornya di dekat situ melihat kebingungan Pak Aryo. "Tutup, beh. Jangan lewat situ, lagi digali septic tanknya," seru driver muda itu sambil mengipas-ngipas wajah dengan topi. "Terus kalau mau ambil orderan lewat mana, nak?" tanya Pak Aryo dengan suara yang ia buat serak dan tua. "Ya terpaksa lewat depan, beh. Lewat pintu kaca yang gede itu. Tapi hati-hati, beh. Penjaganya galak banget kayak anjing herder. Kalau kita dekil dikit, langsung disemprot. Mending babeh rapihin dulu tuh rambut," jawab si pemuda sambil tertawa kecut. Tawa yang menyeratkan pengalaman pahit pernah diusir. Pak Aryo mengangguk terima kasih. Ia menatap pintu utama restoran yang berjarak sekitar 50 meter dari posisinya. Pintu itu terlihat begitu megah. 2 daun pintu kaca raksasa dengan bingkai emas yang menjulang tinggi. Di depannya, karpet merah pendek tergelar menyambut tamu. Itu adalah gerbang menuju surga kuliner. Namun bagi orang-orang berseragam hijau seperti dirinya, gerbang itu terlihat seperti mulut monster yang siap menelan harga diri mereka. Ada keraguan yang menyelinap di hati Pak Aryo. Bukan keraguan sebagai pemilik, melainkan keraguan yang merasuk karena ia sedang menjiwai perannya sebagai orang kecil. Ia merasakan betapa intimidatifnya bangunan mewah itu bagi seseorang yang hanya memiliki uang receh di saku. Rasa minder, rasa takut salah, rasa tidak pantas, semua emosi itu campur aduk di dadanya. Ia melihat penampilannya sendiri di pantulan kaca pos satpam, jaket pudar, celana kotor, sandal gunung. Ia terlihat seperti noda kotoran di atas kain sutra putih. Namun, ia harus masuk. Pesanan fiktif di ponselnya sudah berjalan durasinya. Ia harus membuktikan sendiri bagaimana perlakuan karyawannya. Pak Aryo menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya yang kurus di balik jaket longgar itu. Ia melangkah maju, meninggalkan area parkir yang panas, menapaki jalur drop-off mobil yang teduh. Setiap langkah sandalnya yang berbunyi plek-plek terdengar kontras dengan keheningan area VIP itu. Ia melewati sebuah BMW hitam yang baru saja menurunkan penumpang wanita sosialita. Wanita itu melirik Pak Aryo sekilas dengan tatapan jijik, lalu buru-buru memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya, seolah takut tertular kemiskinan. Pak Aryo terus berjalan, tatapannya lurus ke depan. Semakin dekat ia ke pintu kaca itu, semakin dingin udara yang ia rasakan. Hembusan AC yang bocor dari celah pintu menyapa kulitnya yang berkeringat, memberikan sensasi sejuk yang anehnya justru membuat bulu kuduknya meremang. Di balik kaca transparan itu, ia bisa melihat kesibukan di dalam. Para pelayan berseragam hitam putih yang rapi berlalu lalang membawa nampan perak, para tamu yang tertawa sambil memegang gelas wine, dan lampu-lampu gantung yang berkilauan. Dunia di dalam sana begitu sempurna, begitu bersih, begitu wangi. Dan Pak Aryo, sang pemilik segala kemewahan itu, kini berdiri di ambang pintunya sebagai orang asing yang tak diinginkan. Ia mengulurkan tangannya yang kasar dan gemetar
untuk mendorong pintu kaca berat itu. Ia tahu, begitu ia melangkah masuk, ia bukan lagi Pak Aryo sang triliuner. Ia adalah musuh bagi estetika ruangan itu. Ia adalah gangguan. Ia adalah bau matahari yang akan segera diperangi oleh penjaga gerbang yang tak punya hati. Bismillah, bisiknya sekali lagi, mendorong pintu itu terbuka. Lonceng kecil di atas pintu berdentang halus. Keling. Suara itu seharusnya menyambut tamu dengan ramah. Namun bagi Pak Aryo hari ini, itu terdengar seperti lonceng dimulainya sebuah pertarungan harga diri yang tak seimbang. Denting lonceng kuningan kecil yang tergantung di atas pintu utama berbunyi kling halus. Sebuah nada sopan yang menandakan adanya tamu yang melangkah masuk ke dalam sanktuari kuliner Royal Bistro. Namun, bagi Pak Aryo, suara itu terdengar seperti gong pembuka sebuah arena pertarungan di mana ia masuk tanpa senjata. Begitu daun pintu kaca yang berat itu menutup di belakang punggungnya, dunia bising Jakarta seketika lenyap, terpotong oleh kedap suara yang sempurna. Atmosfer di dalam lobi restoran itu bagaikan dimensi lain. Udara sejuk bersuhu 18 derajat Celcius langsung memeluk tubuh Pak Aryo yang basah oleh keringat, menciptakan sensasi dingin yang menusuk tulang namun menyegarkan. Aroma yang menyambutnya bukanlah bau aspal atau bensin, melainkan perpaduan memabukkan dari truffle oil, panggangan rosemary, dan wangi samar bunga lili segar yang ditata artistik di vas raksasa tengah ruangan. Musik klasik gubahan Mozart mengalun lembut dari speaker tersembunyi, memberikan latar suara yang elegan bagi para tamu berdasi yang sedang menikmati makan siang bisnis mereka dengan denting garpu perak yang sopan. Pak Aryo berdiri mematung di atas karpet merah tebal di area penerimaan tamu. Kakinya yang bersandal gunung kotor terasa sangat asing diinjakkan di sana. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas di dinding lobi. Seorang pria tua bungkuk, berjaket hijau pudar yang kedodoran, rambut lepek, dan wajah berminyak. Sosok itu tampak seperti noda tinta hitam yang tumpah di atas kanvas lukisan Renaissance yang suci. Ia belum sempat melangkah lebih jauh ketika suara langkah kaki yang tegas dan cepat mendekat dari arah meja resepsionis. Suara hak tinggi stiletto yang menghantam lantai marmer, tak, 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 terdengar mengintimidasi, seolah setiap ketukannya adalah hitungan mundur menuju ledakan amarah. Heh, berhenti di situ. Suara itu melengking, tajam, dan penuh dengan nada ketidaksukaan yang tak ditutup-tutupi. Pak Aryo menoleh. Di hadapannya, berdiri Clara, sang greter sekaligus penguasa pintu depan Royal Bistro. Clara adalah definisi dari kecantikan yang dingin. Seragam waitress hitam putihnya dijahit pas badan, memamerkan lekuk tubuhnya yang ramping. Rambutnya disanggul rapi tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wajahnya dipoles make up tebal namun rapi, dengan lipstik merah menyala yang senada dengan cat kukunya. Ia berdiri berkacak pinggang, dagunya diangkat tinggi, menatap Pak Aryo dengan sorot mata yang biasa diberikan seorang ratu kepada budak yang baru saja menjatuhkan piring makan malamnya. "Kamu buta huruf atau gimana, Pak?" tanya Clara ketus, tanpa basa-basi. Telunjuknya yang lentik menuding ke arah pintu kaca di belakang Pak Aryo, lalu menunjuk ke arah samping gedung dengan gerakan mengusir. Ada tulisan segede gaban di depan, "Pintu masuk tamu. Ojol, kurir, paket, semua lewat samping. Lewat pintu belakang. Jangan bikin kumuh lobi utama saya." Pak Aryo menelan ludah. Ia sudah menduga akan ada teguran, tapi ia tidak menyangka akan secepat dan sekasar ini. Ia mencoba tersenyum, senyum bapak-bapak yang sabar menghadapi anak muda yang sedang emosi. "Maaf, Neng cantik," jawab Pak Aryo dengan suara yang ia buat serak dan rendah, berusaha merendah. "Bapak tahu aturannya. Bapak tadi udah ke samping, tapi jalannya ditutup seng. Lagi ada galian selokan, Neng. Nggak bisa lewat sama sekali. Makanya Bapak terpaksa lewat sini." "Alasan?" potong Clara cepat, matanya memutar malas. Ia melangkah maju, mendekat ke arah Pak Aryo, namun kemudian berhenti mendadak di jarak 1 meter. Hidungnya kembang kempis. Lalu wajah cantiknya berkerut jijik seolah ia baru saja mencium bau bangkai tikus yang menyengat. Clara mengibaskan tangannya di depan hidung dengan gaya teatrikal yang berlebihan. Ia mundur selangkah, mengambil jarak aman dari sumber polusi di depannya. "Ya ampun, bau banget sih," seru Clara. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar oleh rekan kerjanya yang lain. "Bapak ini abis ngapain? Mandi oli?"
Apa abis lari maraton keliling Jakarta? Bau matahari campur keringet asemnya itu loh. Menusuk banget. Bisa-bisa tamu saya pada muntah kalau nyium bau bapak. Hinaan fisik itu mendarat telak di ulu hati Pak Aryo. Ia tahu ia berkeringat. Ia tahu ia tidak wangi. Tapi dikatai, bau, di depan umum, di restorannya sendiri, oleh karyawannya sendiri, rasanya seperti ditampar dengan besi panas. Ia menatap Clara, mencari sedikit saja rasa hormat di mata gadis itu. Namun yang ia temukan hanyalah dinding arogansi yang kokoh. "Neng, Bapak cuma mau ambil orderan." Atas nama Pak X, Pak Aryo mencoba tetap fokus pada misinya, menunjukkan layar ponselnya yang retak. "Tolonglah, Neng. Kasian customer nunggu lama. Bapak janji nggak bakal lama-lama di dalam. Ambil makanan langsung keluar." "Nggak bisa," tolak Clara mutlak. Ia merentangkan tangannya, memblokir jalan masuk menuju area ruang makan seolah ia adalah penjaga gawang yang sedang mempertahankan gawangnya dari serangan musuh. "Sop di sini jelas. Ojol dilarang masuk area dining. Titik. Saya nggak peduli pintu samping mau rubuh kek, mau meledak kek, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menjaga ambience restoran ini tetap klasi." Clara menatap Pak Aryo dari ujung helm yang kusam sampai sandal gunung yang berdebu. Tatapannya penuh penilaian yang merendahkan. "Lihat diri Bapak. Jaket kucel, celana kotor, sandal jepit. Kalau Bapak masuk, nanti dikira kita lagi bagi-bagi sembako gratis. Citra restoran ini mahal, Pak. High class. Bapak itu low class. Ngerusak pemandangan." Darah Pak Aryo berdesir. Filosofi high class yang ia tanamkan pada brand ini seharusnya tentang kualitas makanan dan pelayanan, bukan tentang merendahkan manusia. Clara telah salah menafsirkan kemewahan sebagai lisensi untuk bersikap sombong. "Jadi Bapak harus gimana, Neng?" tanya Pak Aryo, menahan getaran di suaranya. "Masa Bapak harus terbang?" "Tunggu di luar," perintah Clara sambil menunjuk ke arah trotoar panas di balik pintu kaca. "Tunggu di luar pagar. Jangan di teras. Nanti ngalangin tamu VIP yang mau turun dari mobil. Nanti kalau makanannya udah jadi, ada pelayan yang nganter ke depan. Sana. Hus. Hus." Clara mengusir Pak Aryo dengan gerakan tangan seperti mengusir ayam yang masuk rumah. Pak Aryo terdiam sejenak. Ia melihat ke dalam restoran, melihat beberapa pelayan lain yang hanya menonton sambil berbisik-bisik. Tidak ada yang berani atau mau membela. Ia sadar, saat ini ia tidak punya kuasa. Ia hanyalah orang tua tak berdaya di mata mereka. Dengan hati yang berat, Pak Aryo membalikan badan. Ia mendorong pintu kaca itu kembali. Hembusan udara panas Jakarta kembali menampar wajahnya, menyambutnya kembali ke realitas jalanan yang keras. Pintu tertutup di belakangnya, mengurung kembali kemewahan dan kesombongan di dalam akuarium ber-AC itu. Pak Aryo berjalan gontai menuju trotoar luar pagar, tempat di mana matahari sedang ganas-ganasnya memanggang aspal. Ia berdiri di sana, di samping tiang listrik, bergabung dengan bayang-bayang kesedihan para pejuang jalanan yang tidak dihargai. Dari balik kaca jendela restoran, ia melihat Clara sedang menyemprotkan pengharum ruangan ke area tempat Pak Aryo tadi berdiri, seolah sedang mensterilkan tempat itu dari virus yang menjijikan. Pak Aryo tersenyum miris. Ia mungkin bau matahari, tapi setidaknya hatinya tidak bau bangkai seperti mereka yang memuja seragam namun lupa memanusiakan manusia. Gerakan tangan Clara yang mengibas-ngibaskan udara di depan hidung mancungnya itu terlihat begitu teatrikal, seolah-olah ia sedang berusaha menghalau awan gas beracun yang mematikan. Wajahnya yang cantik, yang seharusnya menjadi wajah ramah penyambut tamu, kini terdistorsi menjadi topeng kejijikan yang sempurna. Hidungnya berkerut dalam, bibirnya yang dipulas lipstik matte merah marun mencibir ke samping, dan matanya membelalak ngeri. Menatap Pak Aryo seakan-olah kakek tua di hadapannya adalah onggokan sampah organik yang baru saja membusuk di tengah lobi marmer yang suci. Bagi Clara, keberadaan Pak Aryo di sana bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan sebuah penistaan terhadap standar estetika dan sanitasi yang ia junjung tinggi layaknya agama. Aroma yang menguar dari tubuh Pak Aryo, campuran keringat yang mengering, debu jalanan yang menempel di pori-pori, dan bau asap knalpot yang meresap hingga ke serat jaket hijaunya, bagi Clara adalah definisi dari bau kemiskinan. Itu adalah bau yang mengingatkannya pada hal-hal yang ingin ia lupakan. Angkot yang sesak, pasar becek,
dan kehidupan yang sulit. Ia membenci bau itu. Ia membenci segala sesuatu yang tidak berbau vanila, rose, atau white tea mahal yang disemprotkan secara otomatis di setiap sudut restoran ini. Iyuh. Oh my god. Baunya nusuk banget sampai ke ulu hati. Seru Clara dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, memastikan bahwa rekan kerjanya di bar dan beberapa tamu yang duduk di meja dekat pintu bisa mendengar keluhannya. Ia mengambil tisu dari saku apronnya, menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat, menciptakan barikade fisik antara dirinya dan polusi di depannya. Bapak ini mandi pakai apa sih? Pakai oli bekas? Atau abis guling-guling di aspal panas? Sumpah, ini bau matahari campur asap yang paling toksik yang pernah saya cium. Kalimat bau matahari itu meluncur bagaikan anak panah beracun yang menancap tepat di jantung harga diri Pak Aryo. Ia terpaku di tempatnya berdiri. Kakinya yang lelah terasa semakin berat seolah ditanam di lantai. Istilah itu, bau matahari, terdengar begitu puitis namun digunakan dengan cara yang sangat kejam. Pak Aryo tahu betul bau itu. Itu adalah bau kerja keras. Itu adalah bau perjuangan seorang ayah yang rela terpanggang terik surya demi sesuap nasi untuk keluarganya. Dulu, istrinya selalu mencium bau itu dengan sayang saat ia pulang membawa uang receh hasil jualan. Namun kini, di istana kuliner yang ia bangun sendiri, bau itu dianggap sebagai wabah penyakit. Pak Aryo menatap Clara dengan pandangan nanar. Di balik mata tuanya yang sayu, tersimpan badai emosi yang ia redam kuat-kuat. Ada rasa marah, tentu saja, namun rasa sedih dan kecewa jauh lebih mendominasi. Ia melihat seorang anak muda yang cantik fisiknya namun cacat jiwanya. Ia melihat kegagalan sistem pendidikannya sendiri dalam menanamkan nilai kemanusiaan pada karyawannya. Neng. Bapak minta maaf kalau badan bapak bau. Ucap Pak Aryo lirih, suaranya parau dan bergetar, mencoba merendahkan diri serendah mungkin untuk mengetuk pintu hati gadis itu. Tangannya yang kasar mencoba merapikan jaketnya yang kusut. Sebuah gestur refleks dari rasa malu yang mendalam. Bapak seharian di jalan, Neng. Panas. Namanya juga nyari rezeki halal. Tolong dimaklumi atuh, Neng. Dimaklumi? Potong Clara tajam. Matanya melotot di balik lapisan tisu. Bapak pikir ini panti sosial yang bisa nerima segala macam bau? Ini Royal Bistro, Pak. Fine dining. Orang datang ke sini mau makan enak. Mau nyium aroma steak wagyu, bukan mau nyium bau ketiak bapak. Kalau tamu saya selera makannya hilang terus mereka komplain. Bapak mau tanggung jawab? Gaji bapak setahun juga nggak bakal cukup buat ganti rugi satu piring truffle pasta di sini. Hinaan itu semakin menjadi-jadi, merembet dari fisik ke status ekonomi. Clara tidak hanya menghina baunya, tapi juga menghina kemampuan finansialnya. Ia tidak tahu bahwa pria tua yang ia rendahkan ini bisa membeli seluruh gedung restoran beserta isinya, bahkan membeli harga diri Clara, dengan uang receh di saku belakangnya jika ia mau. Namun, Pak Aryo memilih diam. Ia menelan ludah yang terasa pahit, membiarkan Clara menumpahkan segala racun di hatinya. Ini adalah ujian. Ujian bagi dirinya untuk melihat seberapa bobrok moralitas yang tersembunyi di balik seragam rapi dan senyum palsu karyawannya. Clara maju selangkah, masih dengan hidung tertutup tisu, tangan kirinya mengibas-ngibas udara dengan agresif ke arah pintu keluar. Udah, nggak usah banyak drama. Saya pusing nyium bau bapak. Keluar sekarang. Perintah Clara dengan nada yang tidak bisa ditawar. Tunggu di luar pagar sana. Di trotoar. Jangan berani-berani nunggu di teras. Apalagi dekat pintu kaca. Nanti baunya masuk pas pintu kebuka. Saya nggak mau udara AC saya terkontaminasi. Pak Aryo menatap pintu kaca di belakangnya. Di luar sana, matahari sedang ganas-ganasnya. Aspal trotoar pasti sudah mendidih. Disuruh menunggu di sana tanpa atap, tanpa air minum, sementara ia adalah pelanggan yang sah, meski menyamar, adalah bentuk penyiksaan yang nyata. Tapi Neng, di luar panas banget. Bapak nunggu di pojokan situ aja ya? Deket pos satpam? Bapak janji nggak bakal ganggu. Tawar Pak Aryo memelas, menunjuk sudut lobi yang sepi. Nggak bisa. Bener-bener bebal ya dibilangin. Bentak Clara, kesabarannya habis. Ia memanggil seorang waiter junior yang sedang mengelap gelas di dekat bar. Heh, Andi, sini. Bantuin gue usir orang ini.
Bikin sesek napas aja. Andi, pemuda kurus yang terlihat takut-takut, mendekat dengan ragu. Ia menatap Pak Aryo dengan pandangan kasihan. Namun ia tidak berani membantah Clara yang merupakan seniornya. "Pak, mari Pak, di luar saja ya." Bisik Andi sopan namun tetap memaksa. Tangannya menyentuh lengan Pak Aryo, membimbingnya mundur. Pak Aryo tidak melawan. Ia tidak ingin membuat keributan yang akan mempermalukan Andi di depan tamu lain. Dengan langkah berat, ia membiarkan dirinya didorong keluar dari surga pendingin udara itu. Hembusan udara panas Jakarta kembali menampar wajahnya begitu pintu kaca terbuka, menyambutnya kembali ke dalam pelukan realitas jalanan yang keras dan tak kenal ampun. Pintu tertutup kembali dengan bunyi klik yang memisahkan dua dunia. Pak Aryo berdiri di trotoar panas, tepat di luar pagar tanaman hias yang membatasi area restoran. Ia melihat ke dalam melalui dinding kaca. Ia melihat Clara sedang menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lavender secara berlebihan ke area tempat ia tadi berdiri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam. Clara lalu tertawa bersama teman-temannya, mungkin sedang menceritakan, lelucon, tentang pengusiran ojol bau itu. Di bawah terik matahari yang membakar kulit lehernya, Pak Aryo merasakan matanya memanas. Bukan karena silau, melainkan karena air mata yang mendesak ingin keluar. Ia menangis bukan untuk dirinya sendiri. Ia menangis untuk ribuan pejuang jalanan lain, kurir, tukang ojek, pedagang keliling, yang mungkin setiap hari harus menelan penghinaan semacam ini demi memberi makan anak istri mereka. Ia menangis karena menyadari bahwa di tempat yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kemanusiaan telah mati, dibunuh oleh arogansi dan kemewahan semu. "Baiklah, Clara," batin Pak Aryo, tangannya mengepal di dalam saku jaketnya yang lusuh. "Kamu tidak mau mencium bau matahari? Sebentar lagi, saya akan pastikan kamu merasakan panasnya matahari itu sendiri, saat kamu tidak lagi punya atap tempat bernaung." Matahari Jakarta tepat berada di titik kulminasinya, bertengger angkuh di langit tanpa awan laksana Raja Tiran yang sedang menghukum rakyatnya dengan cambuk api. Di luar pagar besi tempat Royal Bistro yang artistik, trotoar jalanan Senopati telah berubah fungsi menjadi panggangan raksasa. Aspal yang berwarna abu-abu kelam memancarkan uap panas yang kasat mata, menciptakan fatamorgana bergelombang yang membuat pandangan mata menjadi kabur dan pusing. Tidak ada pohon rindang di sisi jalan ini. Pohon-pohon peneduh telah ditebang demi memperluas area parkir mobil tamu VIP, menyisakan para pejuang aspal, para pengemudi ojek online, terpanggang hidup-hidup tanpa perlindungan. Pak Aryo berdiri menyandar pada tiang listrik beton yang permukaannya terasa melepuhkan kulit jika disentuh terlalu lama. Keringat bukan lagi menetes, melainkan mengucur deras seperti sungai kecil, membanjiri punggungnya, merembes menembus jaket hijau yang tebal dan tak menyerap keringat itu, menciptakan sensasi lengket yang menyiksa. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Hah? Seolah setiap tarikan udara hanya memasukkan debu panas ke dalam paru-parunya yang tua. Tenggorokannya kering kerontang. Rasanya seperti menelan serbuk gergaji. Lidahnya keluh, merindukan setetes air yang tak kunjung datang. Di sekelilingnya, pemandangan kemanusiaan yang tragis terhampar nyata. Puluhan rekan sejawatnya, sesama driver berjaket hijau dan oranye, duduk berserakan di trotoar kotor itu. Ada yang berjongkok dengan wajah ditutupi masker buff yang basah, ada yang menggelar koran bekas di atas paving block untuk sekadar meluruskan kaki, dan ada yang tertidur dalam posisi duduk sambil memeluk helm, kelelahan yang amat sangat mengalahkan rasa panas. Mereka tampak seperti pasukan yang kalah perang, dibiarkan terlantar di depan benteng musuh yang tak tertembus. Pak Aryo menatap nanar ke arah bangunan megah di balik pagar. Dinding kaca restoran itu bening tanpa noda, menampilkan pemandangan surga duniawi yang kontras. Di dalam sana, para tamu duduk santai di sofa bludru, tertawa renyah sambil memotong steak medium rare. Pelayan-pelayan berseragam rapi menuangkan air es ke dalam gelas kristal yang berembun. Sementara di luar sini, para pengantar makanan itu harus menelan ludah menahan dahaga. Ironi ini menghantam dada Pak Aryo lebih keras daripada pukulan fisik. Ia yang membangun tempat ini dengan visi, melayani, kini melihat tempat ini berubah menjadi simbol kesenjangan sosial yang paling brutal. Minum. Beh.
Sebuah tangan kurus yang gemetar menyodorkan botol air mineral ukuran gelas yang isinya tinggal setengah. Pak Aryo menoleh. Di sampingnya, duduk seorang driver muda, mungkin seusia anak bungsunya, yang wajahnya pucat pasi dan bibirnya pecah-pecah. Mata pemuda itu cekung. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan kisah tentang jam kerja yang tak manusiawi demi mengejar bonus poin. "Nggak usah, nak. Kamu aja. Kamu lebih butuh," tolak Pak Aryo lembut, meski kerongkongannya menjerit meminta air itu. Pemuda itu tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan di tengah penderitaan. "Ambil aja, Beh. Saya masih kuat." Babeh dari tadi berdiri terus. Mukanya pucet banget. "Jangan sampai pingsan di sini, Beh. Nanti resto ini nggak bakal nolongin. Malah kita yang diusir karena ngalangin jalan." Kalimat itu mengandung kebenaran yang pahit. Pak Aryo menerima air itu dengan tangan gemetar, meneguknya sedikit sekadar membasahi lidah. Rasa air hangat yang berbau plastik itu terasa nikmat luar biasa. "Makasih ya, nak. Udah lama nunggu orderan di sini?" tanya Pak Aryo, mencoba mengalihkan rasa pusingnya. "Udah 1 jam lebih, Beh," jawab pemuda itu sambil melirik ponselnya yang retak. Customernya udah chat marah-marah terus. Ngancem kasih bintang 1. Padahal restonya yang lama. "Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh nanya. Cuma disuruh nunggu kayak patung. Kalau kita nanya, malah dibentak sama mbak-mbak resepsionis yang galak itu." "Clara?" tebak Pak Aryo. "Iya, si Ratu Judes itu. Sumpah, Beh, saya pernah lihat dia nendang helm temen saya cuma gara-gara helmnya naruh di meja resepsionis sebentar. Kejam banget, kayak nggak punya hati." Curhat pemuda itu dengan nada frustrasi yang tertahan. Darah Pak Aryo kembali mendidih. Menendang helm? Helm adalah mahkota bagi seorang driver, pelindung nyawa mereka. Menendangnya sama dengan menginjak kepala mereka. Informasi ini semakin melengkapi berkas dosa manajemen cabang ini di kepala Pak Aryo. Ternyata kebobrokan ini sudah sistemik, sudah menjadi budaya kerja yang dinormalisasi. Pak Aryo kembali melihat ke arah pintu kaca. Ia melihat Clara sedang tertawa-tawa dengan seorang tamu pria perlente. Gestur tubuhnya genit dan melayani. Namun begitu ia menoleh ke arah jendela dan melihat kerumunan ojol di luar, wajahnya langsung berubah masam penuh kejijikan. Ia seolah sedang melihat tumpukan sampah yang belum diangkut dinas kebersihan. Waktu terus merambat-lambat. 30 menit berlalu sejak Pak Aryo diusir. 45 menit. 1 jam. Matahari semakin condong ke barat, namun panasnya tidak berkurang. Justru semakin menyengat karena ditambah pantulan dari dinding kaca gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Kaki Pak Aryo mulai kram. Varises di betisnya terasa berdenyut nyeri. Usianya yang sudah kepala 5 tidak bisa diajak kompromi untuk berdiri selama ini tanpa istirahat. Namun, harga dirinya menolak untuk menyerah. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan karyawannya. Ia ingin merasakan penderitaan pasukan hijau-nya sampai ke tulang sumsum. Tiba-tiba, ponsel butut di tangan Pak Aryo bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan masuk dari aplikasi ojek online. Itu pesan dari MRX, asisten pribadinya yang menyamar sebagai customer. "Pak, kok lama banget? Makanannya belum jalan? Saya sudah lapar sekali. Tolong dicek dong ke restonya. Jangan diam aja." Pesan itu adalah kode. Kode bahwa batas waktu toleransi pelayanan standar Royal Bistro, maksimal 20 menit, sudah terlampaui 3 kali lipat. Ini adalah kegagalan fatal. Pak Aryo membalas pesan itu dengan tangan yang basah oleh keringat. "Siap, Pak. Saya coba tanyakan lagi. Mohon maaf, restonya antre panjang. Bohong, padahal sepi." Pak Aryo menyimpan ponselnya. Ia menatap pintu kaca itu lagi dengan tatapan yang berbeda. Kali ini bukan tatapan memelas,
melainkan tatapan seorang jenderal yang siap menyerbu benteng musuh. Kesabarannya sudah habis. Bukan karena ia lelah menunggu, tapi karena ia tidak tega melihat rekan-rekan ojol lainnya yang mulai terlihat putus asa. Ada bapak tua lain yang baru saja datang, memohon air minum ke satpam namun ditolak mentah-mentah. "Cukup," batin Pak Aryo. Ia menegakkan punggungnya yang bungkuk. Ia menyeka keringat di wajahnya dengan kasar menggunakan lengan jaket, seolah menghapus jejak kelemahan. Ia tidak akan menunggu dipanggil seperti anjing yang mengharapkan tulang. Ia adalah pemilik tempat ini, dan ia berhak menuntut jawaban. "Babeh mau kemana? Jangan masuk lagi, Beh, nanti dimarahin," cegah pemuda di sampingnya saat melihat Pak Aryo melangkah menuju pintu. Pak Aryo menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang mengandung misteri dan kekuatan yang tidak dipahami pemuda itu. "Babeh mau nanya, Nak, nasib kita nggak akan berubah kalau kita cuma diem di trotoar. Kadang, kita harus berani ngetuk pintu, meskipun pintunya terbuat dari kaca tebal." Dengan langkah terpincang namun penuh determinasi, Pak Aryo kembali menyeberangi area drop-off mobil. Ia mengabaikan tatapan sinis valet parking. Ia mengabaikan panas yang membakar kulit. Ia berjalan lurus menuju pintu kaca Royal Bistro untuk kedua kalinya. Di dalam sana, Clara mungkin berpikir ia sudah menang. Namun ia tidak tahu bahwa bau matahari yang ia usir tadi kini datang kembali membawa badai yang akan merobohkan istana arogansinya. Jarum jam analog berlapis emas yang tergantung angkuh di dinding lobi Royal Bistro seolah-olah bergerak dalam putaran slow motion yang menyiksa, mengejek setiap detik penantian dengan ketukan halusnya yang tak terdengar. Namun, di luar sana, di balik benteng kaca yang memisahkan surga pendingin udara dengan neraka trotoar, matahari justru bergerak dengan kecepatan penuh, memanggang apa saja yang bernapas di bawahnya tanpa ampun. 1 jam telah berlalu sejak Pak Aryo diusir keluar layaknya hama pengganggu. 60 menit yang terasa membentang seperti 60 tahun hukuman di padang mahsyar aspal. Kaki Pak Aryo yang dibalut sandal gunung usang mulai terasa mati rasa, seolah darah berhenti mengalir ke ujung-ujung jarinya, sementara varises di betis tuanya berdenyut nyeri dengan irama yang sejalan dengan detak jantungnya yang semakin lelah dan rapuh. Namun, rasa sakit fisik yang mendera tubuh rentanya itu tidak sebanding dengan rasa perih yang mengiris-iris ulu hatinya saat menyaksikan pemandangan di sekitarnya. Rekan-rekan ojek online lainnya, para pejuang nafkah yang wajahnya legam terbakar matahari, mulai berguguran satu persatu bagaikan daun kering di musim kemarau. Ada yang membatalkan pesanan dengan wajah frustrasi karena tidak kuat menunggu lebih lama, merelakan poin performa mereka hancur demi menyelamatkan kewarasan. Ada yang tertidur di atas trotoar keras dengan mulut terbuka menahan lapar, mengabaikan debu jalanan yang menempel di kulit berkeringat mereka. Dan ada pula yang hanya menatap kosong ke arah pintu kaca restoran dengan pandangan putus asa, seolah berharap pintu itu akan terbuka dan memuntahkan rezeki yang tertahan. Pemandangan itu adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sunyi, sebuah lukisan penderitaan yang terpampang nyata di depan mata sang pemilik restoran. Tiba-tiba, di saku celana bahannya yang tipis dan lembab oleh keringat, ponsel butut Pak Aryo kembali bergetar hebat. Getaran itu terasa panas dan menyengat di kulit pahanya, membuyarkan lamunan sedihnya. Ia merogoh saku dengan tangan yang gemetar dan basah, menarik keluar benda pipih yang layarnya sudah retak 1000 itu. Cahaya layar yang redup kalah oleh terik matahari, memaksanya menyipitkan mata untuk membaca pesan susulan dari MRX, sang asisten pribadi yang sedang menjalankan skenario, yang nadanya kini semakin tinggi dan mendesak. "Customer. Halo. Ini sudah lewat 60 menit. Restoran bintang 5 macam apa ini? Pelayanannya lebih lambat dari warung tenda pinggir jalan. Kalau 5 menit lagi tidak jalan, saya cancel dan saya viralkan ke seluruh media sosial." Kata viralkan itu menghantam kesadaran Pak Aryo laksana palu godam. Di era digital yang serba cepat ini, reputasi emas yang dibangun dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun bisa hancur lebur menjadi debu hanya dalam hitungan detik oleh satu jempol netizen yang kecewa. Pak Aryo sadar sepenuhnya, ini bukan lagi sekadar simulasi atau dirinya yang menyamar. Ini adalah pertaruhan nyata. Kredibilitas brand Royal Bistro yang ia banggakan sedang dipertaruhkan di meja judi oleh inkompetensi stafnya sendiri yang merasa di atas angin. Ia tidak bisa diam saja membiarkan kapal yang ia nahodai karam karena ulah awak kabin yang sombong. Ia tidak boleh diam saja.
Pak Aryo memasukkan ponselnya kembali ke saku dengan gerakan kasar. Ia menarik napas panjang, menghirup udara panas bercampur debu jalanan dan asap knalpot, membiarkan partikel-partikel kotor itu memenuhi paru-parunya, lalu menghembuskannya perlahan untuk membuang keraguan yang sempat singgah. Punggungnya yang bungkuk ditegakkan secara paksa, melawan gravitasi usia. Rasa lelah yang merayapi sendi kakinya, ia abaikan dengan kekuatan tekad. Dengan langkah yang diseret namun penuh determinasi seorang jenderal yang kembali ke medan laga, Pak Aryo meninggalkan tiang listrik tempatnya bersandar. Ia berjalan menyeberangi area drop-off mobil lagi, membelah hawa panas, mengabaikan tatapan sinis dari sopir-sopir mobil mewah yang sedang sibuk mengelap badi mobil majikan mereka agar tetap kinclong. Ia sampai di depan pintu kaca raksasa itu untuk kedua kalinya. Tangannya menempel pada permukaan kaca yang dingin, mengintip ke dalam. Pemandangan di sana membakar darahnya hingga mendidih. Clara masih berdiri di sana, di balik meja resepsionis marmernya yang megah, sedang sibuk melakukan touch-up lipstik merahnya sambil tertawa-tawa genit dengan telepon genggam yang menempel di telinga. Tidak ada gurat kepedulian sedikit pun di wajah cantiknya, seolah dunia di luar sana, dunia di mana orang-orang kelaparan dan kepanasan menunggunya, tidak pernah ada. Pelanggan menunggu, driver menderita, dan staf garda depannya malah asyik berdandan. Tanpa ragu lagi, Pak Aryo mendorong pintu kaca itu. Berat, engselnya seolah melawan, namun amarah memberinya tenaga ekstra yang tak terduga. Keling, bunyi lonceng kecil di atas pintu kembali terdengar. Namun kali ini suaranya bukan lagi sapaan ramah, melainkan terdengar seperti peringatan perang yang melengking tajam. Hembusan udara dingin AC kembali menyergap tubuhnya yang basah kuyup, namun kali ini sensasinya tidak menyegarkan. Udara itu terasa dingin dan menusuk tulang, sedingin hati orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pak Aryo melangkah masuk atas karpet merah. Sandal gunungnya yang kotor meninggalkan jejak debu samar yang kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia tidak berhenti di ambang pintu seperti pengemis yang takut. Ia berjalan lurus, memotong jarak menuju meja resepsionis, menatap Clara dengan sorot mata yang tajam dan nyalang di balik kelopak matanya yang keriput dan lelah. Clara, yang melihat kedatangan pengganggu itu dari pantulan cermin bedak kompaknya, langsung menurunkan ponselnya dengan gerakan kasar hingga berbunyi tak di atas meja. Wajah cantiknya seketika berubah drastis menjadi topeng kemurkaan yang mengerikan. Alis hasil sulamannya bertaut tajam, bibirnya yang baru saja dipulas lipstik merah darah mencibir jijik, seolah baru saja melihat kotoran yang berjalan masuk. "Heh, kakek tua," sentak Clara. Suaranya melengking tinggi memecah ketenangan lobi yang diiringi musik klasik, membuat beberapa tamu yang sedang menikmati makan siang menoleh kaget dengan garpu tertahan di udara. "Ngapain masuk lagi? Kan saya udah bilang tunggu di luar. Kupingnya budek apa gimana sih? Nggak ngerti bahasa manusia." Pak Aryo tidak mundur selangkah pun. Ia meletakkan kedua tangannya yang kasar dan kapalan di atas meja resepsionis yang dingin dan licin, mencondongkan tubuhnya ke depan hingga wajahnya sejajar dengan Clara. Bau keringat dan matahari yang menguar dari tubuhnya seolah menjadi senjata perlawanan terhadap aroma parfum mahal Clara. "Neng," suara Pak Aryo terdengar serak namun tegas, mengandung wibawa tersembunyi yang anehnya membuat Clara sedikit terhenyak mundur. "Ini sudah 1 jam. 1 jam, Neng. Customer Bapak sudah marah-marah besar. Dia mau batalin pesanan dan laporin restoran ini. Tolong dicek ke dapur sekarang juga. Pesanan atas nama Pak X itu sudah sampai mana? Masak-masak daging aja lama banget sampai lumutan." Clara mendengus keras. Tawa menghina keluar dari hidungnya yang mancung. Ia merasa lucu sekaligus terhina melihat kakek gembel ini berani menuntut kinerjanya. Pak Tua, denger ya." Clara menunjuk wajah Pak Aryo dengan pena Montblanc mahalnya. Ujung pena itu menari-nari hanya beberapa sentimeter dari hidung Pak Aryo. "Ini Royal Bistro, bukan warung Tegal pinggir jalan. Kita masaknya pakai hati, bukan pakai emosi kayak Bapak. Wagyu itu butuh resting time, butuh teknik, butuh seni. Orang kampung kayak Bapak mana ngerti seni memasak. Taunya cuma makan singkong rebus sama ikan asin. Tapi Neng, sop restoran ini maksimal penyajian 20 menit. Ini sudah 60 menit. Itu bukan seni, itu lalai. Itu tidak profesional," balas Pak Aryo spontan, tanpa sadar menggunakan istilah sop yang seharusnya tidak diketahui oleh tukang ojek biasa. Namun,
Clara terlalu sibuk dengan arogansinya untuk menyadari kejanggalan kosa-kata itu. Ia justru semakin marah karena merasa digurui oleh orang rendahan yang ia anggap tidak selevel. "Berani-beraninya ngajarin saya soal sop," bentak Clara histeris. Wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Ia merasa otoritasnya ditantang di kandangnya sendiri, di depan para tamu. Bapak itu cuma ojol, kasta terendah di rantai makanan restoran ini. Masih untung Bapak dikasih orderan di sini, bisa nginjek lantai marmer, bisa ngadem sebentar. Harusnya Bapak bersyukur, sujud syukur, bukan malah complain kayak raja. Clara mengambil buku menu tebal bersampul kulit yang ada di meja, lalu menghempaskannya keras-keras. "Brak!" Suara itu menggema, membuat suasana lobi semakin tegang dan mencekam. "Sekarang keluar. Saya bilang keluar. Jangan balik lagi sebelum nama Bapak dipanggil lewat pengeras suara di parkiran. Kalau Bapak masuk lagi sekali lagi, saya akan laporin akun Bapak ke aplikator biar disuspend selamanya. Biar Bapak mati kelaparan nggak bisa cari makan lagi. Mau?" Ancam Clara dengan kekejaman yang nyata. Pak Aryo terdiam. Ancaman mematikan rezeki orang adalah bentuk kejahatan moral yang paling rendah di matanya. Ia menatap mata Clara dalam-dalam. Di sana, ia tidak melihat sedikit pun rasa bersalah atau empati. Yang ia lihat hanyalah kesombongan yang sudah mendarah daging, seolah-olah seragam waitress yang ia pakai memberinya hak ilahi untuk menjadi Tuhan kecil yang menentukan nasib orang lain. "Neng Clara," ucap Pak Aryo pelan. Matanya berkaca-kaca menahan emosi yang membuncah di dada. "Ingat kata-kata Bapak ini. Seragam Neng itu titipan. Jabatan Neng itu amanah, bukan alat kuasa. Jangan dipakai buat nindas orang kecil. Nanti kalau diambil lagi sama yang punya, Neng bisa apa? Neng cuma debu." "Bawel banget sih tua bangka. Dikasih hati minta jantung," teriak Clara, benar-benar kehilangan kendali. Ia merasa kata-kata Pak Aryo seperti kutukan yang mengganggu telinganya. Ia tidak tahan lagi melihat wajah tua yang menurutnya sok bijak dan menjijikan itu. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh impuls setan yang menguasai dirinya, tangan Clara menyambar sebuah botol semprotan cairan pembersih kaca berwarna biru yang ada di samping meja resepsionis. Niat jahat melintas kilat di matanya yang indah namun bengis. Ia ingin membungkam mulut tua itu. Ia ingin membersihkan kotoran ini dari hadapannya sekarang juga. "Udah dibilangin baik-baik nggak mempan. Emang harus dikasarin biar sadar," desis Clara. Pak Aryo melihat gerakan tangan Clara yang cepat, tapi tubuh tuanya terlalu lambat dan kaku untuk menghindar. Ia hanya bisa pasrah mematung saat moncong botol semprotan itu diarahkan lurus ke wajahnya, siap menyemburkan cairan kimia yang pedih. Di balik pintu kaca, dunia luar yang panas seolah menahan napas, menunggu bencana apa lagi yang akan menimpa sang malaikat jalanan. Di dalam lobi yang dingin, tragedi kemanusiaan sedang mencapai puncaknya, di mana air sabun akan segera digunakan untuk mencuci bersih sisa-sisa kesabaran sang pemilik tahta yang sedang menyamar. Waktu seolah membeku menjadi kepingan es abadi di lobi Royal Bistro yang megah itu, menghentikan detak kehidupan di antara pilar-pilar marmer yang menjulang angkuh. Moncong botol semprotan cairan pembersih kaca berwarna biru muda yang digenggam erat oleh tangan lentik Clara kini terarah lurus, membidik tepat ke wajah Pak Aryo laksana moncong pistol seorang eksekutor yang tak memiliki belas kasihan. Di balik lensa mata Clara yang indah namun bengis, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang ada hanyalah kilatan amarah murni, sebuah keinginan primitif untuk melenyapkan kotoran yang berani menantang otoritasnya di wilayah kekuasaannya sendiri. Jari telunjuknya yang berkuku merah darah menekan tua semprotan dengan gerakan cepat dan mematikan, melepaskan bendungan kesabaran yang sudah jebol oleh egonya yang terluka. Krot, krot, krot. Suara semprotan itu terdengar tajam, ritmis, dan mengerikan, memecah keheningan lobi yang biasanya hanya diisi oleh denting garpu perak dan alunan musik klasik gubahan Mozart. Kabut cairan kimia berwarna biru muda menyembur keluar dengan kecepatan tinggi, melayang sesaat di udara dingin AC sebelum akhirnya mendarat telak di sasaran yang tak berdaya. Pak Aryo tidak sempat menghindar. Refleks tubuh tuanya yang sudah lamban kalah cepat oleh agresi mendadak itu. Cairan pembersih kaca yang mengandung amonia tajam dan alkohol itu menghantam wajahnya tanpa ampun. Rasanya dingin, mengejutkan, dan seketika berubah menjadi panas yang menyengat saat cairan itu merembes masuk ke dalam kelopak matanya yang terbuka lebar karena kaget. Aarg! Rintih Pak Aryo tertahan,
Tangannya refleks menutupi wajahnya yang terbakar. Rasa perih yang luar biasa menyerang bola matanya, seolah ada ribuan jarum kecil yang ditusukkan bersamaan ke korneanya. Pandangannya seketika menjadi buram. Dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut putih yang menyakitkan. Cairan itu tidak berhenti di mata. Ia mengalir turun melewati pipinya yang keriput, masuk lubang hidung, dan merembes ke sela-sela bibirnya yang pecah-pecah. Rasanya pahit, getir. Rasa bahan kimia sintetis yang seharusnya digunakan untuk membersihkan noda minyak di kaca mati, kini digunakan untuk membersihkan wajah seorang manusia yang bernyawa. Tidak puas hanya dengan wajah, Clara terus menekan tuas itu membabi buta dengan nafsu yang meluap-luap. Ia menyemprotkan cairan itu ke jaket ojol hijau Pak Aryo yang lusuh, ke rambutnya yang lepek berminyak, dan ke dadanya yang naik turun menahan sesak. "Rasain tuh, biar wangi," teriak Clara histeris. Suaranya melengking penuh kepuasan sadis yang membuat bulu kuduk meremang. Katanya mau pelayanan cepet? Nih saya kasih pelayanan spa gratis. Biar ilang tuh bau matahari yang busuk dari badan bapak. Mandi yang bersih sana. Jangan bikin polusi di restoran saya. Pak Aryo terhuyung mundur. Tangannya menggapai-gapai udara mencari pegangan karena matanya buta sesaat oleh pedihnya bahan kimia. Ia menabrak pilar marmer di belakangnya. Punggung bungkuknya menghantam batu keras itu dengan bunyi bag yang tumpul. Ia merosot sedikit, mencoba menyeka matanya dengan ujung lengan jaket yang kasar, namun rasa perih itu tak kunjung hilang. Air mata refleks keluar deras, bercampur dengan cairan biru pembersih kaca dan minyak rambut zaitun, menciptakan adonan lendir yang menjijikkan di wajah tuanya yang malang. Para tamu yang sedang makan di area dining dekat lobi terdiam 1000 bahasa. Garpu-garpu yang memegang potongan daging steak tertahan di udara. Mulut-mulut menganga tak percaya. Mereka menyaksikan sebuah adegan penyiksaan moral yang nyata di depan mata, namun tak ada satupun yang berani bergerak. Aura intimidasi Clara yang meledak-ledak dan ketakutan akan merusak suasana makan siang mereka sendiri membuat mereka memilih menjadi penonton pasif yang pengecut, membiarkan ketidakadilan terjadi di depan hidung mereka. Pak Aryo merasakan dinginnya cairan itu meresap sampai ke kulit dadanya, menembus kaos tipis yang ia pakai di balik jaket. Ia menggigil hebat, bukan karena suhu AC yang rendah, melainkan karena dinginnya perlakuan manusia terhadap sesamanya. Hatinya, yang selama ini ia jaga agar tetap lembut dan pemaaf, kini terasa retak, hancur berkeping-keping. Ia membangun restoran ini dengan filosofi bahwa makanan adalah bahasa kasih sayang, bahwa setiap tamu adalah raja tanpa memandang mahkota. Namun hari ini, di rumahnya sendiri, ia diperlakukan lebih rendah daripada hama tikus. Ia disiram racun. Ia diludahi secara simbolis dengan bahan kimia pembersih lantai. Kurang ajar. Batin Pak Aryo menjerit. Namun suaranya tak mampu keluar dari tenggorokan yang tercekat. "Serendah inikah nilai seorang pengemudi ojek di matamu? Nak, apakah seragam hijau ini membuatku kehilangan hak asasi sebagai manusia?" Clara menurunkan tangannya. Napasnya memburu cepat. Ia melihat hasil karyanya dengan senyum sinis yang puas. Ia melihat Pak Aryo yang basah kuyup, mata merah berair, dan wajah cemong berantakan. Baginya, itu adalah kemenangan mutlak. Ia telah berhasil menegakkan dominasinya dan membersihkan kotoran visual yang mengganggu pandangannya. "Sekarang keluar," usir Clara lagi. Kali ini ia menendang kaki Pak Aryo dengan ujung sepatu hak tingginya yang runcing. "Jangan bikin becek lantai saya. Keluar sebelum saya panggil security buat nyeret bapak kayak karung sampah ke tempat pembuangan akhir." Pak Aryo perlahan membuka matanya yang merah dan bengkak. Pandangannya masih kabur, berbayang, dan pedih. Namun ia bisa melihat siluet Clara yang berdiri angkuh di depannya seperti raksasa kejam. Ia tidak membalas kekerasan itu dengan kekerasan. Ia tidak memukul balik. Tangan tuanya yang gemetar hanya meraba saku celananya yang basah, mencari satu-satunya benda yang bisa mengakhiri kegilaan ini dan mengembalikan tatanan dunia yang seharusnya. Dengan gerakan lambat yang penuh martabat, Pak Aryo menegakkan tubuhnya kembali. Ia tidak lagi membungkuk seperti pengemis yang meminta belas kasihan.
Ia tidak lagi memasang wajah memelas. Meski wajahnya basah dan matanya perih, sorot mata yang ia pancarkan kini berubah total. Itu bukan tatapan kakek tua yang lemah. Itu adalah tatapan seekor singa tua yang terluka namun masih memiliki taring yang mematikan dan cakar yang siap merobek. Aura kepemimpinan yang selama puluhan tahun ia bangun, kini menyeruak keluar menembus penyamaran ojolnya. Ia mengeluarkan ponsel bututnya dari saku. Layarnya basah terkena semprotan cairan biru, namun masih menyala redup. Jari jempolnya menekan tombol kontak dengan pasti, tanpa keraguan sedikitpun. "Tunggu sebentar, Neng," ucap Pak Aryo. Suaranya parau namun tenang, sangat tenang hingga membuat bulu kuduk Clara meremang tanpa alasan yang jelas. "Neng sudah memberikan pelayanan terbaik, Neng. Sekarang, giliran Bapak yang memberikan tip." Clara mengerutkan kening, bingung dengan perubahan sikap kakek tua itu. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang berbahaya dalam ketenangan itu. Mau ngapain lagi sih? Mau lapor polisi? Halah, siapa yang bakal percaya sama tukang ojek dekil kayak lo? Lo itu nggak punya siapa-siapa. Pak Aryo tidak menjawab provokasi itu. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Nada sambung terdengar 2 kali, lalu diangkat. "Halo, Budi," ucap Pak Aryo datar. Ia tidak memanggil Pak Manajer. Ia memanggil nama. Sebuah privilese yang hanya dimiliki oleh pemilik tunggal kepada bawahannya. Di seberang sana, suara manajer Budi terdengar panik dan bingung. "Halo, Pak Aryo? Bapak di mana? Kenapa nomor ini aktif lagi? Ada apa, Pak?" "Saya ada di lobi depan restoranmu. Di depan meja resepsionis," potong Pak Aryo dingin. Matanya tak lepas menatap manik mata Clara. "Turun sekarang. Bawa surat pemecatan kosong dan pulpen. Saya tunggu dalam 10 detik. Jangan buat saya menunggu lebih lama." Pak Aryo menutup telepon. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang membuat mata Clara terbelalak kaget. Ia merogoh saku belakang celana kain murahannya, dan mengeluarkan sebuah sapu tangan. Bukan sapu tangan kumal biasa. Itu adalah sapu tangan sutra asli berwarna krim dengan inisial A yang dibordir benang emas. Benda mewah yang lupa ia ganti saat menyamar tadi pagi. Dengan sapu tangan mahal itu, Pak Aryo mulai membersihkan wajahnya dari cairan biru yang lengket. Clara menatap sapu tangan sutra itu dengan bingung dan horor. Otaknya yang lambat mencoba memproses anomali visual yang ada di depannya. Siapa Budi? Kenapa kakek gembel ini punya sapu tangan yang harganya mungkin jutaan? Dan kenapa nada bicaranya tiba-tiba berubah seperti bos besar yang biasa ia layani di meja VIP? Namun, sebelum Clara sempat membuka mulut untuk bertanya, suara langkah kaki yang berlari kencang terdengar dari arah tangga melingkar di lantai 2. Suara sepatu pantofel yang menghantam anak tangga dengan panik dan tidak beraturan. Gedebuk, 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 menggema di seluruh ruangan. Dari balkon lantai 2, muncullah sosok manajer Budi. Wajahnya pucat pasi, dasinya miring, dan ia berlari sekuat tenaga seolah sedang dikejar setan atau malaikat maut. Ia melompati anak tangga terakhir, mendarat di lantai lobi dengan napas tersengal-sengal. Matanya liar mencari sosok yang meneleponnya dengan nada mematikan tadi. Dan saat mata Budi terkunci pada sosok kakek tua basah kuyup berjaket ojol di depan meja resepsionis, lutut Budi seketika lemas. Ia mengenali postur itu. Ia mengenali tatapan tajam itu. Dan ia mengenali sapu tangan sutra di tangan kakek itu. Kiamat baru saja tiba di Royal Bistro, dan Clara tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan sebotol pembersih kaca. Kedatangan manajer Budi yang mendadak laksana angin ribut di lobi Royal Bistro, menciptakan pusaran energi baru yang membingungkan. Napasnya yang memburu terdengar kasar. Hah, 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 menggema di antara pilar-pilar marmer yang bisu. Dadanya naik turun dengan ritme panik,
Keringat dingin membanjiri keningnya, melunturkan wibawa seorang manajer yang biasanya tampil klimis dan terkontrol. Matanya yang membelalak lebar terkunci pada satu titik fokus. Sosok lelaki tua berjaket ojek online lusuh yang berdiri basah kuyup di depan meja resepsionis. Wajahnya cemong oleh cairan biru dan minyak, namun berdiri dengan postur tegak yang memancarkan aura dominasi tak terbantahkan. Bagi Clara, kehadiran mendadak atasannya ini adalah sebuah anomali yang tak masuk akal. Mengapa Pak Budi, manajer yang terhormat, berlari-lari seperti orang dikejar setan hanya karena ditepon? Dan mengapa wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong? Otak Clara yang masih diselimuti kabut arogansi berusaha menyusun logika yang menguntungkan dirinya. Ah, pasti Pak Budi marah karena ada keributan, pikirnya. Pasti dia datang untuk mengusir kakek bau ini. Dengan percaya diri yang salah tempat, Clara melangkah maju, mendahului Budi yang masih terengah-engah mengatur napas. Ia memasang wajah korban yang terzalimi, menunjuk Pak Aryo dengan telunjuknya yang masih memegang botol semprotan. "Pak Budi, untung Bapak cepat dateng," seru Clara dengan nada mengadu yang manja. "Lihat nih, Pak, ada orang gila nyusup masuk. Dia bikin onar, bau banget. Terus ngebantah pas saya suruh keluar. Saya udah coba usir baik-baik, tapi dia malah..." "Diam kamu!" Bentakan itu meledak dari mulut manajer Budi dengan kekuatan vulkanik, memotong kalimat Clara seketika. Suaranya begitu keras hingga urat-urat di leher Budi menonjol keluar. Wajahnya merah pada menahan murka yang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Clara tersentak mundur, nyaris menjatuhkan botol di tangannya. Ia belum pernah melihat bosnya semarah ini. Ia menatap Budi dengan bingung. Mulutnya terbuka sedikit. Kata-kata protesnya mati di ujung lidah. Budi tidak mempedulikan Clara lagi. Ia mengabaikan tatapan para tamu yang mulai berbisik-bisik. Ia mengabaikan harga dirinya sendiri. Dengan langkah gemetar seperti orang yang sedang berjalan menuju tiang gantungan, Budi mendekati Pak Aryo. Jarak 5 meter itu terasa seperti 5 kilometer yang penuh ranjau. Setiap langkahnya diiringi oleh detak jantung yang memukul-mukul gendang telinga. Ia melihat cairan biru yang menetes dari dagu Pak Aryo. Ia melihat mata merah sang pemilik yang meradang. Dan saat ia sampai tepat di hadapan Pak Aryo, lutut Budi menyerah. Bukan karena tersandung, melainkan karena gravitasi rasa hormat dan teror yang terlalu berat untuk ditopang. Di depan ratusan pasang mata, manajer Budi menjatuhkan tubuhnya. Ia berlutut di atas lantai marmer. Kedua lututnya menghantam lantai dengan bunyi duk yang tumpul. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga keningnya nyaris menyentuh ujung sandal gunung kotor milik Pak Aryo. "Ampun, ampun, Pak." Suara Budi pecah, parau dan penuh penyesalan. Tubuhnya menggigil hebat. "Maafkan saya, Pak. Saya terlambat. Saya gagal. Saya tidak tahu Bapak akan datang hari ini." Keheningan yang menyusul adegan itu begitu absolut hingga suara tetesan cairan pembersih dari jaket Pak Aryo ke lantai pun terdengar jelas. Tik, tik, tik. Clara mematung. Matanya melotot horor, seolah bola matanya akan melompat keluar. Otaknya mengalami korsleting total. Bosnya, manajer restoran bintang 5, berlutut di kaki tukang ojek bau matahari? Dunia macam apa ini? "Pak Budi?" panggil Clara ragu. Suaranya mencicit kecil. "Bapak ngapain? Dia kan cuma ojol." "Dia..." "Tutup mulutmu, Clara!" desis Budi tanpa mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar penuh ancaman. "Kamu tidak tahu siapa yang sedang berdiri di depanmu ini? Kamu buta." Pak Aryo menatap puncak kepala Budi yang menunduk. Ia tidak segera menyuruhnya berdiri. Ia membiarkan momen itu meresap, membiarkan keheningan itu menjadi hakim bagi situasi ini. Ia mengambil sapu tangan sutranya lagi, menyeka sisa cairan di lehernya dengan gerakan lambat dan anggun, kontras dengan penampilannya yang gembel. "Berdiri, Budi.
Perintah Pak Aryo pelan. Namun suaranya memiliki bobot otoritas yang membuat Budi langsung melompat berdiri dengan sikap sempurna, meski kakinya masih gemetar. Kamu tidak perlu berlutut. Yang harusnya berlutut itu bukan kamu. Pak Aryo mengalihkan tatapannya pada Clara. Tatapan itu dingin, tajam, dan menusuk. Seperti pisau bedah yang sedang membedah isi hati seseorang. Jelaskan pada karyawanmu ini, Budi. Ucap Pak Aryo datar, sambil memasukkan sapu tangan mahalnya ke saku. Jelaskan padanya. Siapa? Kakek tua bau matahari, yang baru saja dia siram dengan air pel ini. Jelaskan padanya, siapa yang menandatangani cek gajinya setiap bulan. Budi menelan ludah, kerongkongannya terasa seperti diamplas. Ia berbalik menghadap Clara. Wajahnya yang tadi ketakutan kini berubah menjadi wajah penuh kekecewaan dan kemarahan pada bawahannya. Clara, suara Budi bergetar, menunjuk Pak Aryo dengan tangan terbuka yang sopan. Beliau adalah Bapak Aryo Kusuma. Nama itu tidak langsung membunyikan lonceng di kepala Clara yang dangkal. Ia masih bingung. Pak Aryo, ulang Clara bodoh. Iya. Bapak Aryo Kusuma, bentak Budi frustrasi. Pemilik tunggal Royal Bistro Group, pemilik gedung ini, pemilik franchise di seluruh Indonesia. Orang yang punya nama di kop surat kontrak kerjamu. Beliau big boss kita. Duar. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ubun-ubun Clara, menghanguskan seluruh sel saraf di otaknya dalam sekejap. Wajah cantik Clara seketika berubah warna menjadi abu-abu pucat. Darah seolah ditarik paksa dari wajahnya menuju kaki yang kini terasa lemas seperti jeli. Botol semprotan di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai dengan bunyi prak yang nyaring. Cairan birunya tumpah melebar di lantai, sama seperti keberanian Clara yang tumpah ruah tak bersisa. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak liar dari wajah Pak Aryo ke wajah Budi, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon, bahwa ini adalah prank TV. Namun, ekspresi serius Budi dan aura mematikan Pak Aryo adalah konfirmasi yang tak terbantahkan. Ingatannya berputar mundur dengan kecepatan tinggi, memutar ulang setiap detik kebodohannya tadi. Menutup hidung, menghina bau matahari, mengusir ke trotoar panas. Dan yang paling fatal, menyemprotkan bahan kimia ke wajah sang pemilik. Saya. Clara tergagap. Napasnya sesak seolah paru-parunya mengecil. Bapak pemiliknya? Tapi Bapak pakai jaket ojol. Bapak kotor. Kotor? Sela Pak Aryo, melangkah maju satu langkah. Aroma wibawa yang ia pancarkan kini terasa jauh lebih kuat daripada aroma keringat manapun. Benar, saya kotor. Baju saya bau. Wajah saya berminyak. Tapi tahukah kamu, Clara? Dari keringat dan kotoran inilah saya membangun restoran ini. Dari bau matahari, inilah saya bisa menggaji kamu, membelikan seragam bagus yang kamu pakai, dan memasang AC yang kamu nikmati. Pak Aryo menunjuk dadanya yang basah. Kamu menghina bau matahari. Padahal kamu hidup dari hasil orang-orang yang bermandikan matahari setiap hari. Kamu merasa jijik pada ojol. Padahal mereka yang mengantarkan makanan kita ke pelanggan, yang membuat bisnis ini tetap hidup. Tanpa mereka, restoran ini mati. Tanpa mereka, kamu tidak punya pekerjaan. Kata-kata itu menghantam Clara bertubi-tubi, meruntuhkan tembok kesombongannya bata demi bata. Ia merasa kerdil. Ia merasa telanjang di hadapan ratusan mata yang kini menatapnya dengan penghakiman. Tamu-tamu restoran yang tadi diam, kini mulai berbisik-bisik, menatap Clara dengan jijik, menyadari betapa buruknya perilaku pelayan cantik itu. Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Clara mulai menangis. Air mata hitam maskara meleleh di pipinya, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng badut yang menyedihkan. Ia mencoba meraih tangan Pak Aryo, ingin menciumnya untuk memohon ampun. Jangan pecat saya, Pak.
Saya butuh kerjaan ini. Saya cicilan banyak. Tolong, Pak. Pak Aryo mundur, tidak membiarkan tangan wanita itu menyentuhnya. Bukan karena sombong, tapi karena ia memiliki prinsip. Ketidaktahuan bukan alasan untuk menjadi jahat, Clara, ucap Pak Aryo dingin. Kalau kamu hanya baik kepada orang yang terlihat kaya, itu bukan kebaikan. Itu investasi bodoh. Dan hari ini, investasi kamu bangkrut total. Pak Aryo menoleh pada Budi. Mana suratnya? Budi dengan tangan gemetar merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar kertas dan pulpen, barang yang selalu ia bawa. Ia menyerahkannya pada Pak Aryo. Di atas meja resepsionis marmer itu, di samping genangan cairan pembersih kaca yang tumpah, Pak Aryo meletakkan kertas itu. Dengan gerakan tegas dan cepat, ia menuliskan sesuatu di sana. Suara goresan pena terdengar tajam, srek-srek, seperti suara vonis yang sedang diukir di batu nisan karir Clara. Pak Aryo mengangkat kertas itu, lalu menyerahkannya kepada Clara. Ini surat pemecatanmu. Efektif detik ini juga, ucap Pak Aryo final. Keluar dari restoran saya, dan bawa serta arogansimu. Di sini, kami melayani manusia, bukan memelihara monster berwajah cantik. Clara menerima kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Ia menatap tulisan tangan Pak Aryo yang tegas. Dunianya runtuh. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai yang basah oleh ulahnya sendiri, menangis meraung-raung di tengah lobi yang mewah, dikelilingi oleh tatapan dingin orang-orang yang tidak lagi menaruh simpati padanya. Karma telah datang, dan ia datang dengan mengenakan jaket ojek online yang lusuh. Kertas surat pemecatan yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas meja resepsionis itu kini tergenggam erat di tangan Clara yang gemetar hebat, seolah ia sedang memegang vonis kematiannya sendiri. Tinta itu masih basah, berkilau di bawah sorot lampu chandelier. Namun bagi Clara, kilauan itu adalah api neraka yang membakar masa depannya hingga menjadi abu. Ia masih terduduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin dan basah oleh cairan pembersih kaca. Cairan yang sama yang ia gunakan untuk menyiksa Pak Aryo, kini berbalik menjadi genangan air mata yang menenggelamkan harga dirinya. Suasana lobi Royal Bistro yang biasanya dipenuhi denting garpu sopan dan obrolan bisnis berkelas, kini berubah menjadi ruang sidang pengadilan moral yang sunyi senyap. Ratusan pasang mata dari para tamu VIP, pejabat, selebriti, dan pengusaha, kini tertuju padanya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kagum akan kecantikannya, melainkan tatapan jijik, penghakiman, dan cemoohan yang tajam setajam silet. Topeng, Ratu Lobi, yang selama ini Clara kenakan dengan bangga telah retak, hancur, dan terkelupas, menyisakan wajah asli seorang penindas yang kini tak berdaya. Tidak, ini tidak mungkin. Racau Clara lirih. Suaranya pecah di antara isak tangis yang mulai tak terkendali. Saya cuma menjalankan tugas. Saya cuma mau menjaga image restoran. Ia menoleh ke arah manajer Budi, mencari perlindungan, mencari skoci penyelamat di tengah badai karir yang sedang menenggelamkannya. Pak Budi, Bapak tahu kan saya kerja keras? Bapak tahu kan saya yang bikin tamu-tamu seneng? Tolong Pak, jangan biarkan dia pecat saya. Dia cuma orang tua. Dia nggak ngerti apa-apa soal hospitality. Clara merangkak mendekati kaki Budi, mencoba meraih celana bahan bosnya itu dengan tangan yang memohon. Namun, Budi mundur selangkah dengan gerakan cepat dan tegas, seolah sedang menghindari sentuhan penyakit menular. Wajah manajer itu keras. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam sekaligus ketakutan akan nasibnya sendiri jika ia terlihat membela kesalahan fatal ini. Cukup, Clara. Suara Budi terdengar dingin, memotong harapan terakhir gadis itu. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Kamu tidak sedang berhadapan dengan orang tua biasa. Kamu sedang berhadapan dengan pemilik nafasmu di perusahaan ini. Keputusan Pak Aryo adalah hukum mutlak. Kemasi barangmu. Sekarang. Penolakan itu menghantam Clara laksana palu godam. Ia menoleh ke sekeliling, mencari simpati dari para tamu yang dulu sering ia sapa dengan senyum manis palsu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah punggung-punggung yang membuang muka.
Seorang ibu sosialita yang duduk di meja dekat jendela bahkan dengan sengaja menutup hidungnya dengan serbet, meniru gaya Clara saat menghina Pak Aryo tadi, sebuah ironi karma yang dibayar tunai di tempat. Dasar pelayan sombong. Pantesan aja dipecat. Celetuk seorang tamu pria dengan suara yang cukup keras untuk didengar satu ruangan. Cantik-cantik hatinya busuk. Berani nyiram orang tua pakai pembersih kaca. Kualat tuh. Timpal tamu lainnya. Bisik-bisik cemoohan itu berdengung seperti lebah yang marah, menyerang telinga Clara tanpa ampun. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Gedung megah yang selama ini ia anggap panggung kejayaannya, seketika berubah menjadi penjara rasa malu yang mencekik leher. Sementara itu, Pak Aryo berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Meskipun jaket ojolnya basah kuyup dan wajahnya masih menyisakan noda biru, aura kewibawaan yang memancar darinya kini terasa. Begitu dominan, menutupi segala kekurangan fisiknya. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadirannya saja sudah cukup membuat udara di ruangan itu tunduk. Pak Aryo mengalihkan pandangannya dari sosok Clara yang menyedihkan, menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, menatap para karyawan lain, waiter, bartender, dan security, yang berdiri mematung di pos masing-masing dengan wajah pucat pasi. Mereka semua menunduk. Takut jika mata langsang pemilik akan menunjuk mereka sebagai target berikutnya. Dengar saya baik-baik. Suara Pak Aryo mengalun rendah namun berat, mengisi keheningan lobi dengan resonansi kepemimpinan yang kuat. Kejadian hari ini adalah cermin retak bagi kalian semua. Saya membangun Royal Bistro bukan untuk menciptakan sekat antara si kaya dan si miskin. Saya membangun tempat ini untuk melayani perut manusia, bukan untuk melayani ego kalian. Pak Aryo berjalan perlahan mendekati meja bar, tempat beberapa pelayan muda berkumpul ketakutan. Seragam yang kalian pakai, lanjut Pak Aryo sambil menunjuk nametag emas di dada salah satu pelayan, bukanlah jubah kekuasaan yang memberi kalian hak untuk merendahkan orang lain. Seragam itu adalah amanah pelayanan. Saat kalian mulai merasa jijik pada pelanggan yang bajunya kotor, saat kalian merasa lebih tinggi dari tukang ojek yang mengantar rezeki kita, saat itulah kalian sudah gagal menjadi manusia, apalagi menjadi karyawan saya. Kalimat itu menampar kesadaran setiap orang yang mendengarnya. Keheningan lobi terasa semakin hikmat, seperti suasana di dalam tempat ibadah. Bahkan para tamu yang sedang makan pun meletakkan sendok garpu mereka, mendengarkan khotbah dadakan dari sang pemilik yang berpenampilan gembel itu. Mata Pak Aryo kemudian tertumbuk pada satu sosok di pojok ruangan. Andi, pelayan muda yang tadi sempat mencoba membantunya namun dihentikan oleh Clara. Andi berdiri di dekat pintu dapur dengan nampan kosong di tangan. Wajahnya penuh ketakutan namun matanya memancarkan rasa hormat yang tulus. Kamu, panggil Pak Aryo, menunjuk Andi. Andi tersentak, bahunya menegang. Saya, Pak. Iya, kamu. Sini. Dengan langkah gemetar, Andi berjalan mendekat. Ia takut akan ikut dipecat, karena tadi ia menuruti perintah Clara untuk mengusir Pak Aryo. Ia berdiri di hadapan Pak Aryo, menundukkan kepala dalam-dalam. Maafkan saya, Pak. Saya tadi tidak berani melawan Bu Clara. Saya salah. Cicit Andi. Pak Aryo menatap pemuda itu. Ia melihat ketulusan di sana. Ia ingat sentuhan tangan Andi yang sopan saat membimbingnya keluar tadi, berbeda dengan dorongan kasar Clara. Ia ingat sorot mata Andi yang kasihan, bukan jijik. Angkat kepalamu, nak, perintah Pak Aryo lembut. Andi mengangkat wajahnya ragu-ragu. Pak Aryo tersenyum. Senyum bapak-bapak yang hangat, kontras dengan wajah tegasnya tadi. Tangan Pak Aryo yang basah menepuk bahu Andi. Tadi, saat semua orang di sini menutup hidung dan memalingkan muka, cuma kamu yang menatap saya sebagai manusia. Kamu mencoba menolong saya meski kamu takut pada atasanmu.
Itu namanya integritas, ucap Pak Aryo. Ia menoleh pada manajer Budi yang masih berdiri kaku. Budi, mulai besok, posisi head grader yang ditinggalkan Clara kosong. Saya mau anak ini yang mengisinya. Naikkan gajinya, dan berikan dia pelatihan manajerial. Saya butuh orang yang punya hati di pintu depan, bukan robot cantik yang tak punya jiwa. Siap, Pak. Laksanakan, jawab Budi lantang, mencatat perintah itu di otaknya. Andi ternganga. Matanya berkaca-kaca. Dari pelayan biasa yang hampir dipecat dalam imajinasinya, ia tiba-tiba dipromosikan langsung oleh Big Boss. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Isaknya haru. Di lantai, Clara mendengar semua itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Posisi yang ia banggakan, posisi yang ia gunakan untuk menindas orang, kini diberikan kepada bawahan yang selama ini ia remehkan. Rasa iri dan penyesalan bercampur aduk menjadi racun yang pahit. Security, panggil Pak Aryo, tanpa menoleh lagi ke arah Clara. Dua orang satpam berbadan tegap segera maju. Langkah mereka tegas. Bawa mantan karyawan ini keluar. Pastikan dia tidak membawa aset perusahaan. Dan pastikan. Pak Aryo memberi jeda. Matanya menatap pintu kaca yang memisahkan lobi dingin dengan trotoar panas. Pastikan dia keluar lewat pintu depan. Biar dia merasakan sendiri bagaimana rasanya diusir dan ditonton banyak orang. Seperti yang dia lakukan pada saya tadi. Dua satpam itu mengangguk patuh. Mereka mengangkat Clara yang lemas. Clara meronta lemah. Air matanya sudah membasahi seluruh wajahnya. Jan, Pak Budi, Pak Aryo, ampun. Namun tidak ada yang mendengarkan. Clara diseret keluar, melewati deretan meja tamu yang menatapnya dengan dingin. Ia digiring menuju pintu kaca, didorong keluar ke udara panas Jakarta yang menyengat. Pintu kaca itu tertutup di belakangnya, memisahkan dirinya dari surga AC selamanya. Di dalam lobi, suasana perlahan mencair. Namun, Pak Aryo belum selesai. Misinya belum tuntas. Ia berjalan menuju pintu kaca itu, menatap keluar. Di sana, di balik pagar, puluhan driver ojek online masih menunggu di panas terik. Mereka menatap ke dalam dengan bingung melihat drama yang baru saja terjadi. Pak Aryo menoleh pada Budi dan Andi. Buka pintu utamanya. Perintah Pak Aryo. Buka lebar-lebar. Maksud Bapak? Tanya Budi bingung. Tamu-tamu kehormatan saya masih ada di luar. Mereka kepanasan, mereka haus, dan mereka lapar. Jawab Pak Aryo sambil tersenyum lebar. Hari ini, Royal Bistro akan mengadakan pesta rakyat. Buka pintunya. Suruh semua ojol di luar masuk. Kita makan bareng di dalam. Perintah itu adalah klimaks dari segalanya. Budi dan Andi bergegas membuka kunci pintu kaca raksasa itu. Angin panas berhembus masuk. Namun kali ini, angin itu tidak lagi dianggap gangguan. Angin itu membawa serta aroma kemanusiaan yang akan segera memenuhi ruangan mewah ini. Pintu kaca raksasa Royal Bistro yang selama ini berdiri kokoh laksana benteng pemisah kasta akhirnya terpentang lebar, menyambut masuknya gelombang panas Jakarta yang bercampur dengan debu jalanan. Namun kali ini, partikel-partikel debu itu tidak lagi dianggap sebagai polusi yang harus dibasmi, melainkan sebagai serbuk emas yang menandai dimulainya era baru kemanusiaan di tempat itu. Angin siang yang berhembus masuk membawa serta aroma kehidupan nyata, aroma keringat, bensin, dan aspal, yang seketika bertabrakan dengan aroma lavender dan steak mahal di dalam lobi. Menciptakan sebuah harmoni oksimoron yang aneh namun melegakan dada. Di ambang pintu, puluhan pengemudi ojek online yang sedari tadi menunggu dengan wajah lesu di trotoar, kini berdiri mematung.
Mata mereka yang cekung karena kurang tidur membelalak tak percaya, menatap interior restoran yang berkilauan seperti surga yang tak terjangkau. Mereka ragu untuk melangkah. Sandal jepit mereka terasa terlalu kotor untuk menginjak karpet merah itu. Jaket hijau mereka yang lusuh terasa terlalu kontras dengan pilar-pilar marmer yang agung. Rasa minder yang telah mendarah daging selama bertahun-tahun menjadi tembok tak kasat mata yang menahan kaki mereka. Masuk, ayo masuk, saudara-saudaraku. Suara Pak Aryo menggelegar hangat, memecah keraguan itu. Ia berdiri di tengah lobi dengan tangan terbuka lebar. Jaket ojolnya yang basah kuyup dan wajahnya yang masih cemong sisa cairan pembersih justru membuatnya terlihat seperti panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran suci. Senyumnya merekah tulus, menghapus segala jejak amarah yang tadi sempat membakar ruangan. Jangan takut kotor. Jangan takut salah. Lantai ini bisa dipel, karpet ini bisa dicuci, tapi rasa lapar kalian tidak bisa ditunda. Seru Pak Aryo lagi. Kali ini ia berjalan menjemput mereka, merangkul seorang bapak tua ojol yang berdiri paling depan. Hari ini, kalian bukan pengantar makanan. Hari ini, kalian adalah tamu VVIP saya. Royal Bistro adalah rumah kalian. Sentuhan hangat Pak Aryo seolah menjadi mantra yang meruntuhkan benteng minder para driver. Satu persatu, mereka mulai melangkah masuk. Bunyi langkah kaki 100 sandal jepit yang beradu dengan lantai marmer. Srek, srek, srek. Terdengar seperti simfoni kemenangan rakyat kecil. Mereka masuk dengan mata berbinar-binar, menatap lampu kristal di langit-langit dengan kekaguman polos anak kecil. Di saat yang bersamaan, sebuah adegan kontras yang menyayat hati terjadi di sisi lain pintu. Clara, sang mantan ratu lobi, sedang digiring keluar oleh 2 petugas keamanan. Langkahnya gontai, kakinya terseret di lantai. Wajah cantiknya yang tadi pagi begitu angkuh, kini hancur lebur oleh tangisan yang melunturkan seluruh make-up-nya. Maskara hitam meleleh di pipinya, menciptakan jalur air mata yang menyeramkan. Ia berpapasan dengan rombongan ojol yang masuk. Ia harus menyingkir. Ia harus memberi jalan pada orang-orang yang tadi pagi ia hina, bau matahari. Beberapa driver ojol mengenali wajah Clara, wajah yang sering membentak mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengejek atau meludahinya. Mereka justru menepi sopan, memberi jalan, menatap Clara dengan pandangan kasihan. Sikap diam dan sopan santun para driver itu justru menjadi tamparan karma yang paling menyakitkan bagi Clara. Ia menyadari bahwa orang-orang rendahan ini memiliki akhlak yang jauh lebih tinggi daripada dirinya yang berbalut seragam mahal. Clara didorong keluar melewati pintu kaca. Hembusan udara panas langsung menyergap kulitnya yang terbiasa dimanja AC. Pintu kaca perlahan menutup di belakangnya, namun tidak rapat karena ganjalan, menyisakan celah baginya untuk melihat ke dalam. Ia berdiri sendirian di trotoar panas, di tempat di mana Pak Aryo tadi berdiri. Ia merasakan panasnya aspal menembus sol sepatunya. Ia merasakan debu menempel di wajahnya yang lengket. Kini, ialah yang menjadi orang buangan. Ialah yang menjadi polusi yang disingkirkan. Di dalam lobi, pesta rakyat dimulai. Pak Aryo memerintahkan seluruh staf dapur untuk mengeluarkan menu terbaik. Bukan nasi kotak atau makanan sisa, melainkan wagyu steak, pasta carbonara, dan truffle soup, menu yang sama dengan yang dimakan para pejabat. Meja-meja makan yang biasanya direservasi untuk kaum elit, kini diduduki oleh jaket-jaket hijau yang berbau asap jalanan. Para pelayan yang awalnya canggung, kini mulai tertular semangat Pak Aryo. Andi, sang head grader baru, memimpin rekan-rekannya melayani dengan senyum tulus. Mereka menuangkan air es ke gelas kristal untuk bapak-bapak ojol yang kehausan. Mereka menyajikan piring-piring panas dengan sopan santun bintang 5. Silakan, Pak. Hati-hati panas. Ucap Andi ramah pada seorang driver muda yang gemetar memegang garpu perak. Makasih, Mas. Saya seumur hidup baru kali ini megang sendok berat begini.
Jawab driver itu polos, membuat Andi tersenyum haru. Pak Aryo tidak duduk di meja khusus. Ia mengambil piringnya sendiri, lalu duduk lesehan di karpet lobi bersama sekelompok driver tua, termasuk bapak yang tadi memberinya air minum di luar. Ia makan dengan lahap, tertawa mendengar cerita-cerita lucu tentang penumpang cerewet dan orderan fiktif. Di tengah mereka, Pak Aryo bukan lagi triliuner pemilik gedung. Ia hanyalah Babeh Aryo, teman senasib sepenanggungan. Manajer Budi berdiri di sudut ruangan, mengawasi pemandangan surrealis itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bosnya tertawa lepas dengan mulut penuh makanan, noda biru di wajahnya masih ada, namun wajah itu terlihat lebih bersinar daripada saat Pak Aryo memakai jas mahal di rapat direksi. Budi menyadari satu hal penting hari ini, bahwa jiwa dari sebuah bisnis hospitality bukanlah kemewahan gedung, melainkan kehangatan memanusiakan manusia. Di luar kaca, Clara masih berdiri mematung. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, menatap ke dalam dengan pandangan nanar penuh penyesalan. Ia melihat tawa bahagia. Ia melihat kehangatan yang tidak pernah ia rasakan selama bekerja dengan hati yang dengki. Ia melihat Pak Aryo merangkul Andi, posisi yang seharusnya bisa menjadi masa depannya jika saja ia tidak buta oleh kesombongan. Air mata Clara menetes lagi, jatuh ke trotoar panas dan langsung menguap tak berbekas. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dengan langkah berat, Clara berbalik badan, berjalan menjauh menembus fata morgana panas Jakarta, membawa serta pelajaran termahal dalam hidupnya, bahwa setinggi apapun kita terbang, kita tidak boleh meludahi tanah tempat kita akan mendarat kembali. Di dalam Royal Bistro, Pak Aryo mengangkat gelas es teh manisnya tinggi-tinggi. Untuk kerja keras, untuk kejujuran, dan untuk manusia-manusia hebat yang tidak pernah lelah berjuang di jalanan, seru Pak Aryo. Hidup Babeh Aryo. Sorak ratusan driver ojol, suara mereka menggema mengalahkan musik klasik, menciptakan harmoni baru yang jauh lebih indah, harmoni kesetaraan. Matahari sore mulai condong ke barat, sinarnya menembus kaca jendela, menyinari wajah-wajah lelah yang kini tersenyum bahagia. Hari ini, Royal Bistro tidak mencetak omzet miliaran rupiah, namun hari ini, mereka mencetak sejarah tentang bagaimana sebuah restoran mewah menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang. Tamat.